Berita pertama, Manchester United saja ditahan calon bek timnas Indonesia Mees Hilgers, apalagi Bahrain dan Cina. Berita kedua, PSSI hukum Welber Jardim yang tak gabung timnas Indonesia U20. Begini kata manajer skuad Garuda. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB, Mees Hilgers tampil sebagai starter saat FC Twente menantang Manchester United di matchday pertama Liga Eropa 2024 hingga 2025. Seperti biasa, bek 23 tahun itu ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 4-2-3-1 racikan Joseph Osting. Sepanjang 90 menit pertandingan, Mees Hilgers tampil kukuh. Mengutip dari laman statistik WhoScored, Mees Hilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara dan membuat umpan sukses sampai 92%. WhoScored pun memberikan nilai 7,0 kepada Mees Hilgers. Dari 4 bek FC Twente yang turun sebagai starter, Mees Hilgers hanya kalah dari Bart van Rooij, 7,7, dan mengungguli Max Bruns, 6,2, dan Salah Eddin, 6,5. Mees Hilgers bahkan mengungguli 2 bek Manchester United yang tampil sejak awal laga, yakni Lisandro Martinez, 6,8, dan Diogo Dalot, 6,2. Bagaimana dengan hasil akhir laga Manchester United versus FC Twente? Skor sama kuat 1-1. Manchester United unggul 1-0 lebih dulu lewat Christian Eriksen pada menit 35. FC Twente baru menyamakan kedudukan di menit 68 lewat sepakan kaki kiri Sam Lammers pada menit 68. Hasil ini positif bagi Mees Hilgers jelang membela timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Mees Hilgers akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda pada Senin, 30 September 2024. Setelah mengambil sumpah, Mees Hilgers bisa daftarkan untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Mengingat batas pendaftaran pemain baru ditutup pada 3 Oktober 2024. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Logikanya, Manchester United saja yang dihuni banyak pemain top seperti Alejandro Garnacho hingga Joshua Zirkzee dibuat tak berkutik oleh Mees Hilgers, apalagi Bahrain dan Cina. Pencinta sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia bisa menyapu bersih 2 laga tandang kontra Bahrain dan Cina dengan kemenangan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak membidik 6 poin dalam lawatan ke markas Bahrain dan Cina. Ia berharap timnas Indonesia bisa meraup 4 angka dari 2 pertandingan tersebut. Berita kedua, PSSI hukum Welber Jardim yang tak gabung timnas Indonesia U20. Begini kata manajer skuad Garuda Nusantara. Manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar, tidak mengungkap secara pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan PSSI kepada Welber Jardim, yang menolak gabung skuad Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia hanya mengatakan, semuanya tergantung dari pihak Welber Jardim. Ya tergantung dari pihak Welbernya, itu aja sih, kata Ahmed Zaki saat ditanya soal hukuman yang akan diterima Welber Jardim. Buat kami, tim ini, Timnas Indonesia U20, lebih besar dari seorang pemain. Jadi kalau tidak berkenan hadir ya sudah, kami masih banyak penggantinya. Berlanjut Ahmed Zaki, Welber Jardim dipanggil ke dalam 30 pemain yang dipersiapkan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, untuk mengarungi laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Namun, sampai batas akhir pendaftaran pemain pada Selasa 24 September 2024, Welber Jardim tak juga menunjukkan batang hidungnya di Indonesia. Usut punya usut, klub Welber Jardim, Sao Paulo U17, sudah bersedia melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U17. Namun, orang tua Welber Jardim yang meminta sang anak untuk bertahan di Sao Paulo U17. Saat ditanya apakah Welber Jardim akan melakukan comeback di Timnas Indonesia U20 suatu hari nanti, Ahmed Zaki mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengatakan sistem promosi degradasi di skuad Timnas Indonesia U20 akan terus berjalan. Kalau Timnas kan perkumpulan daripada pemain, kalau misalnya ada event ya kita akan lakukan seleksi lagi. Seperti sekarang ada yang promosi yang baru masuk, ada juga yang degradasi tidak masuk 23 pemain, kami akan evaluasi lagi, diterang Zaki. Meski tanpa Welber Jardim, Timnas Indonesia U20 mengawali kiprahnya dengan baik di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara menang telak 4-0 atas Maladewa U20 di Stadion Madia Jakarta,
Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat.